Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau menerangkan materi tentang penyelenggaraan rapat, dan ini juga termasuk tugas saya. Apa itu rapat atau rapat adalah suatu bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan bersama. Rapat juga bisa diartikan suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Fungsi rapat: memecahkan suatu masalah, saling bertukar pendapat, menyampaikan informasi sebagai sarana bernegosiasi, ketentuan hukum sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat atau karyawan dengan perusahaan atau organisasi sebagai forum demokrasi. Selanjutnya ada unsur-unsur rapat yang memiliki 5 unsur, yaitu masalah yang dirapatkan, pemimpin rapat, peserta rapat, media rapat, notulis atau sekretaris. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rapat. 1. Jenis rapat menurut tujuannya. Maaf ya, tidak ditulis. A. Rapat penjelasan. Rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta rapat. B. Rapat pemecahan masalah. Rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. C. Rapat perundingan. Rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. 2. Yaitu menurut sifatnya. Rapat resmi atau formal meeting. Rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. B. Rapat tidak resmi atau informal meeting. Rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. C. Rapat terbuka. Rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota dan materi atau masalah yang dibahas tidak merupakan masalah yang bersifat rahasia. D. Rapat penutup. Rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja dan masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah yang masih bersifat rahasia. Selanjutnya, rapat menurut jangka waktunya. A. Rapat mingguan. Rapat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah-masalah yang bersifat rutin. B. Rapat bulanan. Rapat yang diadakan setiap sebulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. C. Rapat semesteran. Rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah-masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. D. Rapat tahunan. Rapat yang diadakan 1 tahun sekali. Rapat menurut frekuensinya. A. Rapat rutin. Rapat rutin yaitu rapat yang sudah ditentukan waktunya. B. Rapat insidentil. Rapat yang tidak terjadwal. Selanjutnya kita menuju ke syarat-syarat rapat yang baik atau syarat-syarat menyelenggarakan rapat. Yang pertama yaitu suasana terbuka. Kedua, tidak ada monopoli. Ketiga, partisipasi aktif dari peserta rapat. Keempat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Kelima, perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Keenam, pertanyaan singkat dan jelas. Ketujuh, disiplin waktu. Menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu tipe peserta rapat. Pertama, demokratis. Yang dimaksud demokratis adalah bersifat terbuka, mau menerima kritik dan saran dari peserta rapat lainnya, memberikan kesempatan kepada peserta rapat lain untuk mengemukakan pendapatnya, berperan sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, dan terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Yang kedua yaitu otoriter. Otoriter adalah
peserta rapat yang suka memaksakan kehendaknya, merasa paling berkuasa, dan merasa paling mengetahui segala hal, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada para peserta lain untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu tipe laissez-faire. Tipe ini adalah tipe yang suka memberikan kebebasan kepada para peserta lain untuk mengendalikan jalannya rapat. Tipe ini juga bersifat pasif dan cenderung masa bodoh, tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, dan juga tidak punya inisiatif dan cenderung bersifat sebagai penonton saja.